koreksi bahwa kalau dibilang memutuskan untuk pindah ya nggak gitu-gitu juga ya. Enggak, Belum ya. 100% kita masih ada tempat di Jakarta kok. Masih tempat di Jakarta tapi Iya. ada juga tempat di Bali gitu ya. Jadi kalau ada, jadi pengaturannya gimana? Berapa lama di Bali, berapa lama di Jakarta? Sesuai dengan hati aja. Iya. Kalau ada kerjaan kita ada di sini. Kalau misalkan let's say cuman aku doang yang ada kerjaan, aku balik ke sini, Edward sama anak-anak di sana. Sebenarnya prioritasnya itu adalah golden age 0 sampai 7 itu di mana anak berkembang baik secara mental dan semuanya itu menjadi prioritas utama. Karena rezeki itu kan sudah dijelaskan bahwa sebelum kita lahir sudah diatur gitu loh. Tapi yang paling penting adalah tumbuh kembang anak ini harus bersama dengan orang tuanya. Betul. Gitu. Nah, ini juga ada yang dibagikan Edward ya, bagaimana dia mengajarkan, bagaimana kalian berdua ini mengajarkan anak-anak agama gitu, menghafalkan surat-surat pendek. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Betul. Sa, Sah. Ini apa? sa, ja, Beda nih. Da. Pintar. da, Pintar. Nah ini apa? sha. Oke, pintar, Masya Allah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Aisyah. Lucu banget. Ya, Edward ini sebagai ya ayah dan ibu, sebagai orang tua tuh kan menumbuhkan kesadaran baru juga begitu ya buat kalian ya. Kalau buat Edward, boleh sharing nggak sih apa yang membuat kamu ngerasa bahwa itu tanggung jawab yang serius gitu untuk mendidik anak-anak agama juga? Yes, Edward yang dulu sama yang sekarang jauh beda. Jauh, sangat. Apa momentumnya? Momentum perubahannya apa? Oh banyak, dari meninggalnya mama 2010, apa semua segala macam, atau kasus-kasus yang terakhir kita ketemu sempat kamu mau kulik ya. Dan akhirnya menikah, punya anak. Terus aku akhirnya mempelajari, aku nggak muluk-muluk dan nggak fanatik kok. Tapi apa yang menjadi ajaran Islam, yang kita anut Islam, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi apa yang menjadi dasar akidah di Al-Quran dan hadis yang sahih, ayolah pelan-pelan kita coba tata karena semua memang sudah diatur sama pencipta kok. Gitu loh. Kalau boleh diceritakan dari beberapa momen yang kamu bilang kamu mengalami perubahan juga, kesadaran baru Ya. gitu. Apa momen apa yang buat kamu ini cukup meninggalkan kesan yang dalam gitu, sebuah kejadian dan sebuah kesadaran apa? Oh pertama ya jelas meninggalnya orang tua. Yang tadi Yang aku di tahun bilang 2010. tahun 2010 mama dengan banyak kejadian yang sudah tidak perlu diceritakan lagi mungkin ya. Usia berapa kamu gitu ya? Saya 23. Mama cuman dapat umur sampai 44 dan she's an angel. Dia seperti malaikat. Aku dibesarkan oleh seorang malaikat. Karena Tamara yang bicara seperti itu. Waduh ada fotonya lagi emang. Aduh Masya Allah. Terus yang kedua adalah pada saat ayah meninggal ya saya sampai masuk ke liang lahat gitu berdiri dan saya menyadari bahwa hidup betul kata Ustadz gitu loh. Bahwa maksudnya Ustadz yang benar ya, seperti Adi Hidayat gitu loh misalnya saya sebut namanya. Hidup hanya separuh sayap nyamuk gitu. Jadi dan saya akan dihisap untuk keluarga saya gitu loh. So I have to bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik untuk keluarga saya. Karena saya harus bertanggungjawabkan itu gitu loh. Kalau misalnya kata yang pencipta, oh udah pokoknya masing-masing, ya terserah masing-masing aja gitu. Tapi kan ternyata enggak. Jadi ya Bismillah sih. Tapi semuanya everything progresif baik, alhamdulillah. Dan karena itu juga kamu jatuh cintanya sama Kim ketika tahu dia juga sholat subuh. Yes, Bismillah. Sedih lihat foto mama, but it's okay. Apa yang kamu ingat betul sosok mama? Putar lagi. Sosok mama. Ya mereka bercerai aku umur 3 tahunan, 3,5 tahun aku tinggal sama tante aku ya juga. Saya tumbuh banyak pindah-pindah, banyak sekolah, banyak sempat di jalanan, sempat itu sampai akhirnya di Trisakti alhamdulillah lulus dengan nilai yang baik, kerja di bank sampai akhirnya memutuskan menjadi seorang aktor. Tapi kalau ibu itu ya itu menjadi aktor pun itu adalah meneruskan cita-cita ibu sebetulnya. Saya tinggal banyak sama ibu gitu loh. Ayah saya mengajarkan prinsip kehidupan gitu loh, ritme, tempo kehidupan. Oh hidup itu seperti ini Edward. Kita pernah jadi nemenin papa sempat memutih, kita jadi nelayan atau apa. Tapi kalau ibu, saya sampai bilang sama Kim, saya akan jamin
anak kamu, terutama anak laki-laki, itu harus respect sama ibunya. Gitu loh. Bahkan kejadian lahiran Kim tuh ada yang kita rekam semua. Pada saat di UK, ya anak laki-laki. Supaya dia lihat gitu loh. Karena saya pengagum ibu. Ibu tuh lebih kuat. Perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki sok kuat, bohong lah. Perempuan tuh lebih kuat. Apa yang kamu ingat dari perjuangan mama kamu membesarkan kamu? Dia manusia paling tulus yang pernah saya tahu dan mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Saya pada saat dia cerai sama papa tiri saya, semua segala macam dikembaliin, rumah, harta apa, semua segala macam ambil. Aku nggak duit, nggak gua bawa mati. She's everything. Dia cuma bilang, lo jadi orang baik, lo udah pernah di jalanan, lo udah pernah bekas preman, lo udah sekarang sarjana, nilai lo luar biasa, buktiin nama mereka bahwa lo anak gue satu-satunya dan lo baik gitu loh. And she passed away. Nah itu amat sangat berat pasti. Ya karena dia meninggal dengan ambiguan gitu kan. Kalau masalah kepercayaan, religinya mungkin kalau dideskripsikan agak panjang, cuman at the end bukan saya yang punya kontrol walaupun saya anak satu-satunya, sampai abunya dibawa. So I don't know gitu loh. Aku cuma bisa kirim bismillahirrahmanirrahim Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena hanya itu yang bisa menghentikan semuanya. Bismillah. I don't know ada abunya di mana. Dan aku ya nggak perlu cerita lah. Tapi ya bismillah. Karena semua wallahu alam kan menentukan. Kita nggak bisa ngejudge kan yang bikin aturan. Ya. Allah izinkan itu terjadi. Yes. Sengaja dia peluk gua pas gua, oh ternyata lo bisa juga ya jadi sarjana terus nilainya baik dan cum laude. Ya alhamdulillah masya Allah. Terakhir pada saat kamu bisa bertemu mama pada saat masih hidup, masih bisa berkomunikasi, ingat momen itu? Ingat sebulan sebelum mau meninggal, karena ada satu keluarga yang sangat jauh gitu loh, yang akhirnya dia mendominasi semuanya gitu loh. Dan saya pada saat itu cuma pas saat muda tuh, walaupun seberani-beraninya saya, sebenar-benarnya saya atau sekuat-kuatnya saya cuma takut sama Allah dan Tuhan dan ibu saya. Gitu, dan dia bilang, lu jangan macem-macem, biarin mereka begitu, nanti yang kena gue kalau sampai lo bikin gara-gara. So gue cuma sabar dengan keadaan semuanya, tapi kan semua atas kehendaknya. Itu foto yang ada gue yang bikin gue jarang sedih soalnya sebenarnya. Yang tadi foto gedong bayi itu loh yang kecuali kalau dikubur apa semua bisa ziarah kan enak ya. Cuman ya bismillah. Kamu bisa kirim doa selalu. Yes bismillah, true. Dan gue gak pengen anak gue merasakan apa yang terjadi, apa yang gue rasakan, itu aja. Baik. Kim dan Edward, terima kasih sharing ceritanya. Ibu nomor satu tetap. Ibu nomor satu. Ibu nomor satu. Berikut kita ada satu bintang tamu lagi, ada Sheila. Sheila ini adalah pengidap kanker ovarium yang membagikan bagaimana perjuangannya menjalani proses pengobatan demi pengobatan sampai ketika rambutnya rontok, ketika banyak teman-teman juga memberikan penghiburan untuk dia gitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sheila Selpiliza, perempuan berusia 23 tahun berjuang melawan kanker ovarium ini kerap membuat konten mengenai perawatan dan kesehatannya, dan salah satu kontennya viral karena menangis saat sedang perawatan di rumah sakit dan diberikan dukungan oleh sesama pejuang kanker dengan cara bernyanyi hingga ditonton lebih dari 40 juta kali. Berawal saat dirinya merasa sakit di perut bagian bawah, lalu diurut dan dibawa ke dokter, ternyata ada benjolan serta ditemukan kista pada November 2021 hingga pada April 2022 melakukan operasi pengangkatan kista, namun ternyata ditemukan kanker dan didiagnosa kanker ovarium 1 minggu setelah operasi. Sheila yang sudah menjalani 14 kali kemoterapi dan membuat rambutnya rontok sampai harus menggunduli rambutnya. Perempuan yang pernah aktif di salah satu klub bola Tangerang ini berpacaran dengan pria bernama Albi sejak 2021 dan sang kekasih tetap setia saat tahu kondisi Sheila hingga kerap menemani pengobatannya. Benarkah Sheila masih harus menjalani kemoterapi namun tidak dilakukan karena terhambat biaya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.